Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali melemah turun 0,49% ke harga 6.881. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti yang kemarin analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih oke, dan ternyata laba bersih kuartal satunya turun 30% lebih. Bagaimana potensi saham ke depannya? Teman-teman bisa nonton di video berikutnya. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Dan ternyata BlackRock dan Vanguard masih masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe dan tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Arto yang terpantau hari ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 di sekitar harga 1.800 dan turun 5% lebih ke harga 1.715. Bisa kita perhatikan di grafik, sebelumnya Arto sempat bertahan dan rebound dari 1.600, sempat naik tapi mencoba break 1.700, ini masih gagal. Sehingga secara teknikal untuk tren jangka pendek Arto masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah masih belum oke, masih bergerak downtrend. Jadi sebelumnya juga bisa kita lihat Arto sempat break garis EMA 50, sempat mengetes resisten psikologis di harga 2000, masih gagal break dan kembali membentuk low. Dan kalau pemberitaan dengan judul Gerak Vanguard dan BlackRock di saham Arto. Jadi kita lihat dalam satu minggu ini memang Arto dalam tren positif, mulai bergerak naik, mulai rebound dari 1.600, tapi ternyata hari ini gagal break. Dan ternyata dari data terminal Bloomberg hari Selasa tanggal 1 kemarin, sejumlah investor asing tercatat secara berkala mengakumulasi saham Arto. Salah satunya saham Vanguard yang masih mengakumulasi saham Arto. Selain Vanguard, bisa kita baca di sini, BlackRock juga terpantau melakukan akumulasi. Bertambah sekitar 1 juta lebih dibandingkan akhir tahun 2024. Selain BlackRock dan Vanguard, terlihat State Street Corp juga masih melakukan akumulasi. Dan jika kita baca lebih lanjut, ada rekomendasi untuk saham Arto dari beberapa analis. Bisa kita lihat di sini. Untuk Bahana Sekuritas menyematkan rekomendasi untuk beli untuk saham Arto dengan target di harga 2.400 untuk 12 bulan ke depan. Dan di sini jika kita lihat dari 18 analis, dari 21 analis, 18 merekomendasikan untuk beli, 3 analis menyarankan untuk hold saham Arto. Dengan target para analis konsensus Bloomberg berada di sekitar 2.600-an. Jadi saat ini sekitar 2.700 untuk 1 tahun ke depan atau 12 bulan ke depan, banyak analis mengatakan Arto ada potensi untuk minimal ke 2.400. Tapi jika kita lihat saat ini, secara teknikal saat ini Arto masih belum oke jika terpantau masih gagal naik di atas 1.800. Jadi kita harus lihat secara tren jangka pendek dulu. Dan jika kita lihat broker summary untuk Arto, asing yang sebelumnya masuk akumulasi, hari ini terpantau melakukan sedikit distribusi. Tapi di broker summary jika kita lihat ini ada distribusi besar. Jadi untuk Arto cara candle tidak oke, candle merah lumayan solid, plus gagal break garis EMA 50 dan ternyata masih ada distribusi. Sehingga saya lihat secara pergerakan Arto masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke 1.600. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, misalnya lebih oke, coba wait and see di kira 1.600. Apabila Arto menyentuh mendekati 1.600 bisa bertahan dan terbentuk candle hijau kembali, bisa pertimbangkan untuk coba spekulatif buy dengan target swing tetap di garis EMA 50 di sekitar 1.800. Dan untuk teman-teman sudah punya saham Arto di sekitar 1.600-an, misalnya masih bisa hold selama 1.600 dia terlewati. Tapi hati-hati apabila ternyata 1.600 tembus, secara pergerakan Arto akan melanjutkan low-nya dengan target penurunan berikutnya di sekitar 1.500. Selanjutnya kita coba lihat saham LSP. LSP hari ini masih bisa naik, bisa kita lihat masih bisa bertahan dari rebound dari 1.200 atau di sekitar garis EMA 50. Dan untuk tren jangka menengah pun LSP sebenarnya masih oke karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Dan kenaikan 5% lebih ini candlenya lumayan solid, saat ini mencoba untuk naik di atas 1.250. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham LSP, bisa kita lihat di sini. Asing sebelumnya distribusi hari ini terpantau masuk melakukan akumulasi dan di broker summary terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi untuk LSP saya lihat ada potensi untuk kembali naik ke target terdekat di sekitar 1.260 sampai 1.300. Tapi karena kenaikan hari ini tidak ada akumulasi besar, tetap jika terpantau mencoba break 1.300 masih gagal, cara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50.
Jadi lebih oke saatnya adalah pertimbangkan untuk swing apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 1200. Dengan target swing jangka pendek di sekitar 1280 sampai 1300. Atau hold saja terus selama LSIP tidak turun bawah 1200 untuk tren jangka menengah apabila teman-teman tidak mau swing jangka pendek. Selanjutnya saya coba update saham Hill. Saham Hill kemarin mendapat sentimen positif karena masuknya grup Jarum. Bisa kita lihat hari ini berhasil naik 3% lebih ke 1465. Tapi jika kita lihat secara candle memang Hill saat ini masih oke, secara teknikal masih berada di atas garis EMA 50-150 yang saat ini sekitar 1345. Dan untuk support terdekat masih ada di harga 1400. Tapi kenaikan ini membuat Hill kembali mendekati resisten 1500. Ini harus diperhatikan, resisten ini merupakan resisten lumayan kuat, beberapa kali coba ditembus, Hill masih gagal break dan sempat melemah. Dan bisa kita perhatikan di sini, walaupun hari ini naik, terpantau ini malah ada distribusi, asing juga terlihat hari ini masih keluar. Dan dalam beberapa minggu ini terpantau asing masih terus keluar dari saham Hill. Jadi untuk Hill, apabila teman-teman sudah punya, saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Hill ternyata tetap kesulitan untuk break 1500. Dan cara pergerakan ini masih akan sideways selama gagal break 1500. Atau hold saja terus selama Hill tidak turun bawah garis EMA 50-150 untuk tren jangka menengah. Tapi lebih oke adalah pertimbangkan untuk swing. Nah, cara pergerakan beberapa kali sebelumnya mencoba break harga 1500 gagal dan kembali mendekati garis EMA 50-150. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.